Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Agil R. Saputra. Kisah yang berjudul Mantrik, terjebak tipu daya iblis. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Singkatnya, Rudi sampai di sana bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang. Saat itu ia memang sengaja memarkirkan mobilnya di jalan depan dan tidak memasukkannya ke dalam gerbang seperti biasanya. Intuisinya mengatakan sepertinya ia memang tidak akan lama-lama di rumah ayahnya itu. Rudi keluar dari mobil dan segera berjalan masuk melalui gerbang yang memang tidak pernah digembok. Terlihat langkahnya yang tampak ragu seraya menenteng bungkusan soto daging kesukaan ayahnya itu. Rudi berdoa dalam hati, semoga kedatangannya ini tidak membuat ayahnya marah. Dengan pelan ia menggeser tuas pintu rumah ayahnya itu. Oh, tidak dikunci. Batinnya seraya membuka dan mengendap masuk. Pak, Bapak, Pak, ini Rudi, Pak. Ucap Rudi yang berjalan sembari memanggil-manggil ayahnya. Tidak ada sautan dari sang ayah atas panggilannya. Namun bersamaan dengan itu, ia yang semakin melangkah masuk kini mendengar gemercik guyuran air dari arah kamar mandi. Oh, Bapak pasti lagi mandi, ucapnya lirih dan segera berjalan menuju arah itu. Di depan pintu kamar mandi, Rudi pun kembali memanggil ayahnya itu beberapa kali. Namun karena mungkin suaranya saling beradu dengan guyuran air, panggilannya itu sepertinya tidak didengar oleh Pak Mantrik. Pak, Bapak, Pak, Bapak, ucap Rudi beberapa kali. Sampai akhirnya Rudi pun kembali memanggil dengan sedikit mengetuk pintunya. Tok tok tok. Bapak, ini Rudi, Pak, ucap Rudi sambil mengetuk dari luar. Dan untuk kali ini akhirnya panggilan itu pun dijawab oleh Pak Mantrik dari dalam. Siapa ya? Kata Pak Mantrik dari dalam sembari menghentikan guyuran airnya. Rudi, Pak, ini mau nganter soto sama rokok, jawab Rudi yang segera dijawab pula oleh Pak Mantrik. Oh, letakkan di meja makan saja, Rud, tanggap Pak Mantrik. Oh, nggih, Rudi sekalian pamit juga ya, Pak. Ya, hati-hati. Rudi pun segera berjalan kembali menuju ruang makan dan langsung meletakkan itu di atas mejanya. Sebelum beranjak, ia tampak berhenti sejenak sambil berkata dalam hati. Sepertinya Bapak ini terlalu normal untuk dikatakan sebagai orang yang jiwanya mulai terganggu. Batin Rudi yang menimbang anggapan itu berdasarkan percakapan kecil antara ia dan ayahnya beberapa menit yang lalu di depan kamar mandi. Ah, bulah, ucapnya yang sebelum beranjak keluar. Ia sejenak kembali melihat dari kejauhan ke arah kamar mandi dengan guyuran air yang masih terdengar itu. Setelah itu Rudi pun mulai berjalan keluar dari ruang makan melewati ruang tengah. Namun tidak akan pernah terpikir sebelumnya kalau ia ternyata akan berhenti di ruang tamu. Wajah Rudi seketika pucat dan kebingungan untuk berkata-kata. Ia melihat Pak Mantrik ayahnya itu kini tengah duduk di ruang tamu sambil menatap dirinya. Lantas, siapa yang tadi bicara di kamar mandi? Batin Rudi berperang dengan akal sehatnya. Yang selanjutnya suasana pun terasa semakin pecah ketika Pak Mantrik mulai berbicara. Mau apa kamu kesini, Rud? Tanya Pak Mantrik kepada anaknya itu. Awalnya Rudi cukup gugup dan takut tentunya. Namun dengan setitik sisa nalarnya, ia pun menjawab itu meski dengan sedikit terbata-bata. Oh, itu Pak, Rudi bawa soto sama rokok. Sudah Rudi letakkan di atas meja makan, ucap Rudi sambil menunduk dan tidak berani menatap. Oh, ya, matur suwun, tanggap Pak Mantrik setelah itu. Dan tanpa berpikir lagi atas keganjilan itu, Rudi pun langsung pamit pulang saat itu juga. Iya sudah Pak, Rudi tak pulang dulu, ucapnya sembari berjalan keluar begitu saja
tanpa sedikit pun menatap wajah ayahnya. Rudi segera masuk dan langsung tancap gas dengan mobilnya. Di sepanjang perjalanan ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Degup jantungnya berdebar kencang karena bisa dikatakan ini adalah kali pertama dalam seumur hidupnya merasakan keganjilan yang menurutnya sangat tidak terbantahkan. Singkat cerita, sesampainya ia di rumah, Rudi mencoba untuk bersikap biasa saja. Walau awalnya wajahnya yang gelisah itu tetap saja mematik pertanyaan dari istrinya Yohana. "Sampean itu kenapa, Tobi? Kok pucat gitu?" tanya sang istri beberapa saat setelah ia masuk. "Oh, tidak apa-apa kok, cuma capek saja. Oh ya, tadi sore aku sama Romi sudah ketemu dengan Romo," kata Rudi yang sedikit mengalihkan pembicaraan itu. "Oh ya, terus menurut Romo tadi gimana?" tanya sang istri kepada Rudi. "Ya itu, kalau menurut Romo sih, Bapak harus mendapatkan pertolongan profesional terlebih dahulu." "Ah, tadi apa Romo jadi bertemu dengan Bapak?" tanya istrinya kembali. Belum jadi. Katanya sih 3 hari lagi, karena Romo kebetulan lagi ada acara keluar kota." "Sudah, kita bicarakan lagi nanti. Aku mau mandi dulu," tutup Rudi sembari bangkit dan berjalan ke ruang belakang. Sebenarnya Rudi kini dibuat bingung dengan apa yang melatar belakangi keanehan ayahnya itu. Apakah depresi karena kesedihannya ditinggal ibu, atau memang karena kuasa gelap yang tadi sempat Romo utarakan? Tidak henti Rudi memikirkan hal itu. Apalagi dengan kejadian yang ia alami tadi, membuatnya mulai mengira-ngira dan berspekulasi. Apa benar ya kata Romo? Batin Rudi seraya mengambil handuk dan setelah itu masuk ke kamar mandi. Singkat cerita, jam pun berlalu. Dari Rudi kita kembali lagi ke rumah Pak Mantrik. Waktu itu sekira pukul 11 malam. Terlihat 2 pria parubaya yang sedang melaksanakan ronda malam. Mereka adalah Pak Sam dan Lek Kuncoro. Malam ini adalah giliran mereka melaksanakan ronda, yang mana salah satu kegiatannya adalah memungut jimpitan. Suatu iuran wajib yang lazim berlaku di setiap desa kala itu. Biasanya berupa sejumput beras atau uang koin yang diletakkan di dalam wadah dan digantung di dekat pintu rumah-rumah. Dengan sarung yang diselimutkan ke tubuh dan senter baterai di dalam genggamannya, Pak Sam dan Lek Kuncoro berjalan dari rumah ke rumah untuk mengambil jimpitan itu. Malam itu terasa cukup dingin, membuat mereka menjadi sedikit tergesa dan ingin cepat-cepat kembali ke pos lagi untuk ngopi. "Yuk, cepat yuk, adem banget Ki," ucap Lek Kuncoro saat itu. Rumah demi rumah pun sudah mereka lewati, hingga tidak terasa sampailah mereka di rumah paling ujung. Ini adalah rumah terakhir, yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah rumah kediaman Pak Mantrik. Seperti ronda-ronda yang lalu, dengan pelan mereka membuka engsel gerbang dari luar. Karena memang seperti biasanya, gerbang rumah Pak Mantrik ini tidak pernah dikunci dengan gembok. Lek Kuncoro dan Pak Sam pun masuk, berjalan menuju teras, mengambil koin dari dalam kaleng yang tergantung, dan setelah itu segera beranjak keluar. "Ah, wis rampung. Rudi dan Romi masih di sini ndak toh?" tanya Pak Sam lirih kepada Lek Kuncoro seraya mereka berjalan. "Nggak tahu juga, tapi kalau anak-anak Pak Mantrik ada, harusnya mobil-mobil mereka juga ada terparkir di sini," tanggap Lek Kuncoro yang sudah hampir keluar dari gerbang rumah itu. Dan disinilah sesuatu yang tidak pernah mereka kira akan terjadi, yang mana semua diawali dengan suara seseorang yang memanggil mereka dari arah belakang. Suaranya membisik, namun sangat jelas terdengar di tengah keheningan malam itu. "Manusia, tidak mampir dulu." Begitulah sekira suara itu terdengar, cepat, menyentak, namun agak membisik. Langkah Lek Kuncoro dan Pak Sam mendadak langsung terhenti, dan kini mereka saling menatap seakan menunjukkan dengan isyarat mata masing-masing untuk bertanya apakah mereka sama-sama mendengar suara itu. Pak Sam menganggukkan kepalanya, berisyarat kepada Lek Kuncoro agar mereka segera berlari. Namun belum sampai mereka mengangkat kakinya, tiba-tiba, dah! Pintu gerbang terbanting kencang dengan sendirinya, bersamaan dengan suara serupa yang kembali mengatakan sesuatu. "Kalau disuruh mampir itu, ya mampir," sentak suara itu kembali.
Perasaan mereka sangatlah kacau dan bercampur aduk. Namun entah pikiran dari mana, Lek Kunchoro dan Pak Sam kini justru dengan kompak malah membalikan badannya. Hingga terlihatlah di mata mereka berdua sosok yang menjadi sumber dari suara yang tadi mereka dengar itu. Jelas ini adalah sebuah kebodohan yang tidak disengaja. Setelah berbalik, Pak Sam dan Lek Kunchoro pun mendadak terpaku saat melihat sosok itu yang sudah berdiri di depan teras rumah Pak Mantrik. Harusnya mereka bisa segera berlari dan melompati gerbang, tapi entah mengapa dua orang pria parubaya itu secara tiba-tiba kini tidak bisa menggerakkan tubuhnya ataupun sekedar memalingkan pandangannya. Dan mau tidak mau mereka pun kini harus berhadapan-hadapan dengan sosok itu. Sosok berwujud aneh dengan kepala yang nyaris gundul tidak berambut. Wajahnya pun hitam hangus dan mengenakan kemeja berkancing yang sudah tampak lusuh. Sosok itu kini mulai meracau, berbicara dengan suaranya yang memekik menyerupai binatang. Entah bahasa mana atau mantra apa yang sedang dikatakannya. Yang jelas yang ada di pikiran Pak Sam dan Lek Kunchoro saat itu hanyalah bagaimana caranya agar mereka bisa segera meninggalkan tempat itu. Apa yang mereka rasakan saat itu adalah sebuah rasa takut yang tidak bisa tergambarkan. Bahkan kalau saat itu ada pilihan untuk pingsan, sepertinya Pak Sam dan Lek Kunchoro akan dengan segera memilih hal itu. Tapi semua tentu berada di luar kendalinya, karena pada kenyataannya sampai detik itu mereka tetap saja sadar dan malah semakin tidak bisa berpaling dari sosok aneh itu. Keadaan itu sempat bertahan cukup lama, sementara Pak Sam dan Lek Kunchoro mulai mencoba berdoa sebisanya meski dengan lidahnya yang keluh dan kaku. Hingga akhirnya entah bagaimana caranya, beberapa saat kemudian kata mantra itu pun perlahan mulai menghilang berikut juga dengan wujud sosoknya. Tinggallah kini Pak Sam dan Lek Kunchoro yang terengah-engah memungut akal sehatnya. Dan seiring hilangnya sosok aneh itu, akhirnya tubuh mereka pun mulai sedikit bisa bergerak. "Ayo, pergi," kata Pak Sam dengan gegap sembari memegang dan meremas pundak Lek Kunchoro. Hingga beberapa saat setelahnya, ketika dirasa suasana sudah mulai agak terkendali, mereka berdua pun perlahan melangkah balik, membuka gerbang dan segera keluar dari halaman rumah Pak Mantrik itu. Lek Kunchoro dan Pak Sam berlari tergopoh meninggalkan rumah Pak Mantrik bersamaan dengan bayang-bayang wujud seram itu yang tentu masih melekat hangat dalam ingatan mereka. Keesokan harinya kali ini masih dengan Lek Kunchoro. Dari semalam ia sama sekali tidak bisa terlelap dengan tenang. Ia merasa seperti melihat sosok itu setiap matanya terpejam. Entah hanya membayangi atau memang begitu tebal dalam ingatan. Yang jelas sosok yang ia lihat bersama Pak Sam semalam di kediaman Pak Mantrik itu benar-benar meneror dalam pikirannya dan membuatnya tidak bisa tidur. Keadaan serupa tentu dialami juga oleh Pak Sam. Ia yang biasanya setiap hari rutin mengumandangkan azan subuh di masjid. Untuk pagi ini ia tidak bisa melakukan hal itu. Tampak kini Pak Sam masih meringkuk di dalam kamarnya dengan menggigil, pusing dan sedikit demam. Apalagi penyebabnya kalau bukan karena kejadian semalam, yang mana hal itu adalah kali pertama dalam seumur hidupnya Pak Sam melihat penampakan lelembut. Kembali lagi pada Lek Kunchoro. Di rumahnya pagi itu sekira pukul 8, ia keluar dari kamarnya dan seraya memijit pangkal hidungnya. Lek Kunchoro berjalan dan kini duduk melamun di ruang tamu. Sesekali ia terlihat mengibaskan kepalanya dan lagi-lagi lamunannya kembali berkutat pada sosok yang ia lihat semalam. Dalam lamunan itu sebenarnya Lek Kunchoro tidak menyangka bahwa ia akan mengalami itu. Dan bersamaan dengan itu, ia yang terus mengingat-ingat perwujudan semalam. Tiba-tiba saja terbesit di benaknya sebuah pendapat liar yang mungkin sempat luput dari pikirannya. Yang mana ia merasa penampakan itu adalah sosok lain dari mendiang Bu Murni. "Astagfirullah, tidak mungkin," ucap Lek Kunchoro yang langsung menampik ucapannya sendiri. Sebenarnya Lek Kunchoro berada di antara rasa yakin dan tidak yakin atas anggapannya itu. Tapi ketika ia semakin mencoba mengingat dan merangkai kembali perwujudan lembut itu secara lengkap, ia pun tidak bisa membohongi dirinya sendiri dan mulai sedikit merasa bahwa sepertinya ia mengenali sosok yang ia lihat bersama Pak Sam semalam adalah mendiang istri Pak Mantrik. Apa mungkin itu Bu Murni?
Ah ngawur, dah mungkin, kata Lek Kuncoro yang kembali mencoba menampik ucapan lancangnya itu. Namun pikiran kadang mempunyai kendalinya sendiri, karena di sisi lain ia tidak bisa memungkiri juga jika mengingat kembali perwujudan semalam, yang mana menurut Lek Kuncoro, lelembut itu sangat mirip dengan mendiang Bu Murni. Dari ukuran tubuhnya, cara beliau berdiri, dan yang paling mencolok adalah pada pakaian yang dikenakannya. Walau di antara semua kesamaan itu, masih ada perbedaannya, yaitu pada wajah yang gosong dan kepalanya yang hampir tidak mempunyai rambut. Ah, tidak mungkin. Orang baik macam Bu Murni gentayangan menjadi hantu. Lagi pula wajahnya kan gosong, kepalanya juga gundul. Batin Lek Kuncoro yang masih mencoba mencari alasan untuk menolak anggapannya sendiri. Pak Sam bagaimana ya? Batin Lek Kuncoro lagi, yang setelah itu tiba-tiba berpikir untuk melihat keadaan Pak Sam sendiri di rumahnya. Saya ke sana saja ya, ucap Lek Kuncoro yang kali ini segera keluar dan beranjak untuk menemui Pak Sam di rumahnya. Singkatnya, kula nuwun, ucap Lek Kuncoro di depan pintu rumah Pak Sam, seraya menekan tuas pintunya yang ternyata tidak dikunci. Oh, ucapnya lagi, yang langsung masuk begitu saja, seraya memanggil nama si penghuni rumah. Memang seperti inilah kebiasaan Lek Kuncoro ketika berkunjung ke rumah Pak Sam. Mereka berdua sudah menjadi sahabat dekat sejak lama. Lek Kuncoro si bujang lapuk dan Pak Sam yang sudah lama menduda dan sekarang hanya tinggal bersama Mbak Suri, ibunya di rumah ini. Keserupaan nasib itulah yang mungkin semakin mendekatkan mereka. Mas Sam, mas, panggil Lek Kuncoro sembari berjalan semakin masuk. Tidak ada sautan dari Pak Sam. Namun panggilan itu dijawab oleh Mbak Suri yang sedang berada di dapur. Kuncung ya, kata Mbak Suri yang sedikit mengeraskan suaranya dari dapur. Enggak mak, ini Kuncung. Mas Sam di mana ya? Tanggap Lek Kuncoro yang sampai di ruang tengah. Itu di kamar, lagi masuk angin, masuk saja, ucap Mbak Suri kembali. Oh, nggih, jawab Lek Kuncoro yang setelah itu segera berjalan menuju kamar temannya itu. Mas, kenapa sampean? Kata Lek Kuncoro setelah masuk dan melihat Pak Sam terbaring di atas ranjangnya. Pak Sam yang memang dalam keadaan setengah terjaga pun segera menoleh ke arah Lek Kuncoro, dan dengan wajahnya yang tampak pucat dan lesu, ia pun menjawab, Cung, duh, ndak tahu ini, tiba-tiba saja badanku terasa ndak enak, ucap Pak Sam dengan jawaban yang lirih, yang tidak lama kemudian ditanggapi oleh Lek Kuncoro yang ternyata juga merasakan hal serupa. Sama mas, kepalaku juga pusing, semalam ndak bisa tidur, kepikiran rupa lelembut itu, tanggap Lek Kuncoro seraya menggelengkan kepalanya. Oh, aku juga begitu, Cung. Perwujudan lelembut semalam di rumah Pak Mantrik itu sampai sekarang belum hilang dari pikiran saya, jawab Pak Sam. Wah, gendeng tenan mas, seumur hidup saya baru sekali itu melihat lelembut, kata Lek Kuncoro yang langsung disela kembali oleh Pak Sam. Sek Cung, kamu ingat gak baju yang dikenakan oleh lelembut itu? Tanya Pak Sam yang seketika membuat Lek Kuncoro sedikit terperajat dan menyamankan posisi duduknya. Detik itu antara Pak Sam dan Lek Kuncoro sebenarnya langsung paham dan sama-sama tahu kemana arah dari pembicaraan itu, yang pasti akan berujung tentang hantu semalam yang sepertinya mirip dengan mendiang Bu Murni. Seharusnya di titik ini sudah cukup menjelaskan bahwa Pak Sam dan Lek Kuncoro mempunyai pikiran yang sama. Tapi entah mengapa saat itu mereka terlihat berat untuk mengutarakannya. Entah karena keseganan mereka kepada keluarga Pak Mantrik atau karena ketakutan yang mereka masih membekas. Setelah itu untuk beberapa saat Pak Sam dan Lek Kuncoro tampak saling terdiam. Mereka terlihat mangu-mangu dan meragu apakah hal ini dirasa perlu untuk diungkapkan. Hingga akhirnya setelah beberapa menit tidak ada pembicaraan, tiba-tiba Lek Kuncoro lah membuka obrolan itu lagi. Maksud sampean itu Bu Murni ya? Ucap Lek Kuncoro dengan sedikit membisik. Benar Cung, ndak tahu kenapa saya kok merasa lelembut itu mirip Bu Murni ya Cung, ucap Pak Sam yang tidak lama kemudian kembali ditanggapi oleh Lek Kuncoro. Saya sebenarnya juga mikir begitu mas, tapi apakah mungkin orang yang sudah meninggal itu bisa jadi hantu? Tanggap Lek Kuncoro, yang mana setelah itu tiba-tiba Pak Sam mengajaknya keluar dari kamar dan meneruskan obrolan ini di ruang tamu saja.
Oh iya, kita ngobrol saja di ruang tamu. Saya mau lihatkan sesuatu kepada sampean. Ucap Pak Sam seraya bangkit dan berjalan tergopoh keluar dari kamarnya bersama Lek Kuncoro. Pak Sam terlihat berjalan ke belakang, sementara Lek Kuncoro beranjak ke depan menuju ruang tamu. Sesuatu apa sih? Batin Lek Kuncoro sembari berjalan dan kini duduk di ruang tamu. Hingga singkatnya tidak lama kemudian Pak Sam pun kembali keluar. Ia terlihat membawa sesuatu yang langsung ditunjukkan kepada Lek Kuncoro. Saat itu Pak Sam berkata, "Ini Cung, harusnya kita sempat sama-sama melihat baju seperti ini di wujud telur lembut semalam itu," kata Pak Sam seraya menyodorkan kepala Lek Kuncoro satu buah kemeja berkancing yang berwarna putih. Kemeja itu sangat sama dengan apa yang dikenakan oleh lelembut yang semalam mereka lihat di rumah Pak Mantrik itu. Bagaimana Pak Sam bisa memiliki kemeja seperti itu? Semua itu karena diketahui Mbak Suri adalah pedagang pakaian, yang mana mendiang Bu Murni merupakan salah satu langganan setianya. Dan kebetulan kemeja model inilah yang selalu dibeli oleh mendiang istri Pak Mantrik berulang-ulang kali. Entah mungkin ini adalah baju favorit beliau atau bagaimana. Yang jelas pakaian ini sangat identik dengan mendiang Bu Murni yang diketahui sangat sering menggunakan setelan ini setiap hari. Bahkan bisa dikatakan, dari semua orang di desa ini, mungkin hanya mendiang Bu Murni lah yang dulu memakainya. Lek Kuncoro yang kini memegang kemeja itu pun terlihat mengamati. Meski dalam nalar, ini adalah kemustahilan namun masih terlalu hangat dalam ingatannya bahwa dengan kemeja seperti inilah semalam lelembut itu memperlihatkan wujudnya. "Ah mas, yang sangat mirip kan hanya bajunya saja, tidak dengan wajahnya. Lagi pula kalau sampean ingat, apa yang dikatakan Dedemit itu semalam jelas-jelas bukan perangai Bu Murni," sanggah Lek Kuncoro yang mencoba untuk berbaik sangka. "Benar juga sih Cung, semoga tidak seperti yang kita pikirkan. Kasihan juga, di masa hidupnya Bu Murni itu orangnya sangat baik," tanggap Pak Sam. Pada akhirnya bukti ini tidak cukup menebalkan asumsi itu, dan juga tidak serta-merta membuat mereka benar-benar yakin. Sampai akhirnya Mbak Suri yang sebenarnya sedari tadi mendengar kasakusuk Pak Sam dan Lek Kuncoro dari ruang tengah pun kini keluar dan sepertinya ingin turut nimbrung dalam pembicaraan itu. "Beneran, kalian semalam melihat Bu Murni menggunakan baju itu?" ucap Mbak Suri sembari keluar dengan tiba-tiba dan setelah itu langsung duduk bersama mereka. Pak Sam dan Lek Kuncoro awalnya sedikit terkejut dan saling pandang. Tapi karena sepertinya Mbak Suri sudah terlanjur tahu, akhirnya mau tidak mau mereka pun harus menanggapinya. Mbak, saya ingatku ya pakai baju ini," jawab Pak Sam yang segera membuat Mbak Suri mengelus dadanya sembari berkata, "Nggak ada yang beli baju itu selain Bu Murni, bahkan si Mbok ini. Pulakan atau belanja baju-baju dengan model seperti itu ya hanya buat beli sama Bu Murni," kata Mbak Suri. "Semoga saja bukan ya. Tapi si Mbok pesan, jangan sampai kabar ini menyebar ya. Kasihan Bu Murni itu, orang yang baik," pinta Mbak Suri kepada Pak Sam dan Lek Kuncoro saat itu. "Nggih Mbok, tenang saja. Kita juga belum cerita ke siapa-siapa kok," kata Pak Sam bersamaan dengan kedatangan seseorang yang mengetuk pintu dari luar. "Tak tak tak, kula nuwun." Suara itu terdengar dan segera disambut oleh mereka yang tengah ada di ruang tamu itu. "Nggih, monggo pinara," sambut mereka yang mana tidak lama kemudian orang itu pun masuk. "Kula nuwun," kata orang itu lagi, seraya berjalan melangkah melewati pintu. Dan di sini Mbak Suri, Lek Kuncoro dan Pak Sam seketika tercengang saat mengetahui siapa orang itu. Mereka benar-benar tidak mengira sebelumnya kalau yang datang itu ternyata adalah Pak Mantrik, orang yang istrinya baru saja mereka bicarakan. Pak Mantrik, monggo pinara," ucap Mbak Suri dengan gugup dan terbata. Pak Mantrik hanya melempar senyum tipis dan setelah itu turut duduk bersama Mbak Suri dan Pak Sam dan Lek Kuncoro. Tidak tergambarkan bagaimana canggungnya suasana saat itu. Wajah Mbak Suri, Pak Sam dan Lek Kuncoro pun serentak gugup. "Bagaimana Pak Man? Ada yang bisa saya bantu?" kata Pak Sam sedikit gugup. Tapi bak orang tuli, Pak Mantri tidak bergeming atas pertanyaan itu. Alih-alih segera mengatakan apa maksud dari kedatangannya,
Ia justru malah terlihat tersenyum sembari memijat-mijat batang rokok kretek yang baru saja ia keluarkan dari sakunya. Keanehan sikap Pak Mantrik saat itu tentu membuat Mbak Suri, Pak Sam dan Lek Kuncoro menjadi tidak enak. Bahkan mereka juga sempat menjadi khawatir dan berprasangka kalau jangan-jangan Pak Mantrik sempat menguping pembicaraan tadi. Mbak Suri yang sama gugupnya segera sadar untuk membuatkan minum. Ia pun langsung bangkit dan berjalan ke dapur meninggalkan Pak Sam dan Lek Kuncoro bersama Pak Mantrik. Ada apa ya Pak Mantrik ini? Batin mereka yang tengah duduk berhadapan dengan Pak Mantrik yang masih terdiam itu. Hingga setelah kecanggungan itu sempat bertahan untuk beberapa saat, akhirnya Pak Mantrik pun mulai mengatakan sesuatu. Wah, kebetulan sekali. Sampean berdua sama-sama ada di sini, kata Pak Mantrik di awal obrolan. Dan masih dengan gugup, Pak Sam pun segera menjawabnya. Nggih Pak Man, kebetulan bagaimana ya? Kata Pak Sam yang langsung dijawab kembali oleh Pak Mantrik dengan jawaban yang sangat di luar dugaan. Jawaban itu diawali oleh Pak Mantrik dengan sebuah permintaan maaf dan berlanjut dengan ungkapan yang miris dan ngeri. Sebelumnya, saya minta maaf ya, ucap Pak Mantrik yang membuat Pak Sam dan Lek Kuncoro sempat bingung dan balik menanyakan gerangan itu. Amit sewu, panjenengan minta maaf, kenapa Pak Man? Tangga Pak Sam yang saat itu mewakili. Dan disinilah jawaban yang terduga itu terucap oleh Pak Mantrik, membuat Lek Kuncoro dan Pak Sam terkejut keheranan. Ya, saya kesini cuma mau meminta maaf sama sampean berdua. Kalau semalam istri saya sempat membuat sampean-sampean ini jadi takut, karena begitulah dia sekarang. Sejak sembuh dari sakit, dia memang agak aneh dan berbeda. Jelas Pak Mantrik yang seketika membuat otak Pak Sam dan Lek Kuncoro seperti hendak meloncat keluar dari kepalanya. Mereka tampak terpaku atas jawaban itu. Bahkan saking bingungnya, Pak Sam dan Lek Kuncoro tidak lagi bisa berkata-kata. Namun beruntung bagi mereka berdua, karena tidak lama setelah itu, suami mendiang Bu Murni itu tiba-tiba berpamitan. Ya sudah, saya tak pulang dulu, kata Pak Mantrik sembari bangkit dari tempat duduknya. Yang mana hal itu terjadi bersamaan dengan Bu Suri yang keluar membawa nampan berisi minuman. Mau kemana Mas Man? Tanya Mbak Suri saat melihat Pak Mantrik hendak beranjak. Oh, ngapunten Bayu, saya harus pulang. Karena kalau lama-lama pergi, istri suka nyariin, jawab Pak Mantrik sambil tersenyum dan menelungkupkan kedua tangannya. Butuh beberapa detik bagi Mbak Suri untuk mencerna jawaban Pak Mantrik itu. Dan setelah itu ia pun tampak menoleh ke arah Pak Sam dan Lek Kuncoro dengan wajah yang masih bingung. Dan di sini, sebelum ia beranjak pulang, sekali lagi Pak Mantrik kembali berpamitan, yang mana kali ini ia sedikit berpesan, terkhusus untuk Pak Sam dan Lek Kuncoro. Ya wis, saya tak pulang dulu. Oh ya, kaleng jimpitan sudah saya letakkan di depan gerbang ya, biar orang-orang yang mau ngambil tidak perlu repot-repot masuk sampai ke teras. Pungkasnya seraya berjalan keluar dan pergi meninggalkan tempat itu. Enggih, ucap Pak Sam, Lek Kuncoro dan Mbak Suri yang gagap bersautan bersamaan dengan keluarnya Pak Mantrik dari rumah itu. Pak Sam tampak turut mengekor sampai di ambang pintu, mengantar dan mengamati Pak Mantrik hingga berjalan semakin menjauh dari rumahnya. Dan setelah memastikan suami mendiang Bu Murni itu telah benar-benar pergi, dengan buru-buru Pak Sam segera menutup pintunya. Mereka bertiga pun kembali duduk di ruang tamu dalam gejolak yang penuh keheranan. Dan setelah satu keanehan yang terungkap dari mulut Pak Mantrik tadi, rasanya tidak mungkin jika mereka tidak memikirkannya. Wis, pokoknya jangan beritahu ke siapa-siapa dulu, kecuali kepada orang yang tepat. Kasihan keluarganya, kata Mbak Suri setelah itu. Obrolan pun berlanjut dan kembali lagi secara detail. Pak Sam dan Lek Kuncoro menceritakan kronologi kejadian semalam kepada Mbak Suri. Pembicaraan itu saut bersambut hingga akhirnya mulai terhubung kembali pada kejadian ketika Pak Mantrik membawa pulang kayu nisan dari makam Bu Murni sekira 2 pekan yang lalu. Waduh, tapi saya kok rasanya masih tidak percaya ya kalau semalam yang kita lihat itu adalah arwah Bu Murni, sambut Lek Kuncoro di dalam obrolan itu, dan disusul oleh Pak Sam yang kali ini bertanya kepada ibunya. Mbok, si Mbok kan biasanya tahu toh sama hal-hal yang seperti ini, sela Pak Sam dengan tiba-tiba kepada Mbak Suri ibunya. Si Mbok ini cuma saringan memedi,
Orang biasa yang kadang bisa dan gampang untuk melihat atau diperlihatkan saja. Kalau di luar dari itu sih, Simbok ya ndak tahu apa-apa. Ucap Mbak Suri yang tidak lama setelah itu ditimpal lagi oleh Pak Sam. Ini kan belum 40 hari, bisa jadi itu benar. Kan kata orang-orang, sebelum 40 hari, arwah orang yang meninggal masih belum pergi. Kata Pak Sam yang kini diikuti lagi oleh Lek Kuncoro yang kembali menanyakan hal yang sama kepada Mbak Suri. Mak, jenengan kan mudah melihat. Terus kira-kira apa yang panjenengan lihat saat tadi Pak Mantri datang? Tanya Lek Kuncoro yang ditunjukkan kepada Mbak Suri itu. Wah, tapi Simbok tadi kok ndak merasakan apapun pas Pak Mantri di sini ya? Kata Mbak Suri menanggapi pertanyaan Lek Kuncoro itu. Hingga untuk saat ini mungkin hal itu akan masih menjadi misteri. Entah itu jin, dedemit, lelembut atau bahkan Bu Murni memang benar masih hidup sesuai dengan ucapan Pak Mantrik itu tadi. Tapi entahlah, yang jelas perlahan nanti semua pasti akan terungkap. Masih di hari yang sama, pagi itu pun berubah menjadi siang di sebuah pasar. Haji Kholil dan istrinya tengah berada di lapaknya. Karena memang beginilah keseharian mereka yang berjualan daging sapi di pasar kota yang bernama Wage Amertani. Haji Kholil yang saat itu tengah menata daun-daun jati tiba-tiba dicolek sang istri. Pak, itu kayaknya kok Mas Markus ya? Ucap sang istri melihat orang mirip Pak Mantrik tengah berjalan ke arah lapak jualan mereka. Mana? Apa ya? Jawab Haji Kholil seraya agak berdiri dan mengamati. Itu loh yang pakai topi laken. Oh iya Bune, Markus itu. Tapi ada apa ya dia kesini? Apa mau beli daging? Kata Haji Kholil saat itu. Mungkin mau buat sembayangan toh Pak. Tapi 40 hariannya Mbak Murni kan masih lama, tanggap istrinya. Hingga tidak lama kemudian lambaian tangan Pak Mantri pun menghentikan obrolan pasangan Ibu Haja dan Pak Haji itu. Pak Mantri pun sampai di depan lapak Haji Kholil dan berdiri memandang sembari melempar senyuman khasnya. Alah, piye Markus, tumben kamu sampai sini. Kesini sama siapa? Sambut Haji Kholil atas kedatangan sahabatnya itu. Sendirian aku Cil. Anak-anak kan sudah punya kehidupan masing-masing, kata Pak Mantri kepada Haji Kholil dengan jawaban yang sedikit menyentuh dada kawan dekatnya itu. Cil, saya mau nyari paru sama limpa, ada ndak? Kata Pak Mantri lagi dengan senyum miringnya, yang kali ini langsung disela oleh istri Haji Kholil. Ada Mas Kus, emangnya jenengan masih berani makan jeroan? Sela istri Haji Kholil dengan dahinya yang mengernyit. Oh, lah iya Kus, apa kamu masih bisa makan jeroan? Orang saya saja sudah tidak berani kok. Susul Haji Kholil menimpal ucapan istrinya kepada Pak Mantri. Bukan buat saya kok, saya juga sudah tidak berani kalau makan jeroan, jawab Pak Mantri. Oh, Haji Kholil menanggapi itu tanpa berpikiran apa-apa. Sama halnya dengan istrinya yang terlihat menganggukkan kepalanya dan segera mengambil daun jati, bakal wadah limpa dan paru pesanan Pak Mantri itu. Hingga tidak lama kemudian, Haji Kholil pun menyodorkan jeroan yang sudah terbungkus rapi. Pak Mantri terlihat segera mengambil uang dari sakunya. Berapa Cil? Ucap Pak Mantri sembari mengeluarkan uangnya yang malah langsung ditolak oleh Haji Kholil. Wis, bawa saja, sekali-kali toh, kata Haji Kholil yang tentu langsung disanggah oleh Pak Mantri. Ya jangan gitu, ya sudah, hitung-hitung buat jajan cucumu, tangga Pak Mantri sembari memaksa menyodorkan uangnya. Alah ndak usah, kamu mau nyangoni cucuku, ya ketemu langsung dong, masa dititipkan si mbahnya, lagian duitmu itu sepertinya ndak laku, tolak Haji Kholil kembali. Dan terjadilah sedikit perdebatan yang tidak penting antara dua orang sahabat itu, yang saling mengadu ilmu ngeyel-ngeyelan masing-masing, hingga mendulang gelak tawa di lapak-lapak daging sekitarnya. Namun pada akhirnya Haji Kholil yang menjadi pemenangnya. Pak Mantri mengalah untuk menerima limpa dan paru sapi itu secara gratis. Wes, sini, mau dikasih duit kok ndak mau, kata Pak Mantri menggelengkan kepalanya. Nah, gitu saja kok sulit, orang tinggal bawa saja kok. Sebenarnya siapa toh yang mau makan ini kalau bukan sampean? Kata Haji Kholil yang bertanya seraya menyodorkan bungkusan dan segera diterima oleh Pak Mantri itu. Dan disinilah
Tidak lama kemudian Haji Holil seketika terpaku. Ia tidak bisa berkata-kata lagi saat mendengar jawaban sederhana dari sahabatnya. Ketika Haji Holil yang awalnya hanya sekedar melempar pertanyaan acak pun malah mendapat jawaban yang ternyata sama sekali tidak pernah ia sangka akan keluar dari mulut Pak Mantrik. Buat Bertacil, tidak tahu tiba-tiba saja dia pengen makan ini. Ya sudah, saya tak pulang dulu. Martur suwun ya. Jawab Pak Mantrik seraya berpamitan. Haji Holil dan istrinya sejenak terdiam mendengar jawaban itu. Ia seraya beberapa detik berpikir. Mereka pun segera menyadari. Sepertinya ada yang janggal dari jawaban Pak Mantrik. Ah, batin mereka sembari menatap Pak Mantrik yang beranjak pergi begitu saja. Haji Holil dan istrinya pun saling bertatapan dengan isi pikiran yang sama. Astagfirullah, kata Haji Holil menggeleng, mengelus dadanya. Kasihan yo Pak, Mas Markus, bawa coba nanti main ke sana. Jenengan kan teman dekatnya. Kali saja dia sedang butuh teman, tanggap sang istri. Iya Bu Nek, benar-benar tidak nyangka dia sudah sedalam itu, jawab Haji Holil dengan wajahnya yang terlihat sedih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.